Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel EDH Story. Cerita kali ini terinspirasi dari kisah nyata. Namun, untuk menjaga privasi semua pihak, nama tempat dan karakter telah kami ubah. Jika terdapat kesamaan dengan kejadian atau tokoh tertentu, hal tersebut hanyalah kebetulan semata. Pastikan Anda menonton cerita ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sebelum cerita dimulai, saya mohon keikhlasan Anda untuk memberikan like dan subscribe pada channel ini. Semoga Anda selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan kelancaran rezeki. Mari kita mulai kisahnya. Udara pagi yang dingin menyelimuti desa Sukamukti, tempat di mana kehidupan berjalan dengan lambat, namun penuh makna. Gus Baha, seorang ulama muda dengan pengetahuan mendalam, duduk di teras rumahnya yang sederhana. Sebuah kitab kuning terbuka di pangkuannya, sementara pikirannya mengembara, meresapi setiap makna dari kalimat yang ia baca. Kabut yang masih menggantung di sekitar desa menambah suasana tenang pagi itu. Ketenangan tersebut mendadak terusik oleh suara langkah kaki yang mendekat. Gus Ikdam, seorang sahabat sekaligus rekan diskusi Gus Baha, muncul dari kejauhan dengan senyum ramah. Ia membawa segelas kopi hitam di tangannya, melambangkan awal dari perbincangan panjang mereka. Assalamualaikum, Gus, disapa Gus Ikdam, sembari duduk di bangku di samping Gus Baha. Mereka mulai berbincang, awalnya dengan ringan, tentang cuaca pagi itu dan kabut yang tak biasa. Namun, obrolan segera beralih ke topik yang lebih mendalam, tentang nasab, warisan leluhur, dan bagaimana menjaga tradisi. Gus Ikdam dengan antusias mengutarakan pentingnya menjaga nasab Ba'alawi, sementara Gus Baha mendengarkan dengan tenang, menyisipkan pandangannya tentang betapa amal perbuatan lebih memiliki makna daripada garis keturunan. Perbincangan yang semula hangat mulai berubah arah ketika Gus Ikdam menekankan bahwa meluasnya nasab Ba'alawi adalah sebuah keberkahan yang harus dihormati dan dijaga. Ia mengutip beberapa kisah dari kitab kuno yang mendukung pendapatnya, suaranya penuh keyakinan. Nasab adalah identitas, Gus. Tanpa itu, kita kehilangan akar sejarah kita, ujarnya tegas. Namun, Gus Baha tidak tinggal diam. Dengan ketenangan yang menjadi ciri khasnya, ia membalas, nasab memang penting, Gus, tapi tanpa amal, nasab hanya akan menjadi kebanggaan kosong. Rasulullah sendiri mengingatkan kita bahwa manusia dinilai dari takwanya, bukan dari garis keturunannya. Kata-kata ini seketika memanaskan diskusi, membuat suasana yang tadinya tenang menjadi tegang. Perdebatan itu terus berlanjut, masing-masing mengemukakan argumen yang kuat. Gus Ikdam merasa bahwa menjaga nasab adalah bagian dari tanggung jawab moral, sementara Gus Baha bersikukuh bahwa amal adalah inti dari kehidupan seorang muslim. Meski keduanya saling menghormati, perbedaan pandangan ini seperti api kecil yang mulai membakar sekam di antara mereka. Malam telah larut, namun pikiran Gus Baha masih bergulat dengan diskusi yang terjadi pagi tadi. Di perpustakaannya yang kecil, ia duduk di atas sajadah dengan kitab-kitab terbuka di sekelilingnya. Matanya menatap kosong ke arah jendela, memikirkan kata-kata Gus Ikdam yang terus terngiang di kepalanya. Apakah aku terlalu keras dalam menyampaikan pendapatku? Gumamnya pelan. Di tempat lain, Gus Ikdam pun merenung dalam keheningan pesantrennya. Ia duduk di atas sajadahnya, larut dalam doa panjang. Hatinya masih berat memikirkan perdebatan tadi. Apa yang sebenarnya lebih penting? Apakah aku terlalu terpaku pada nasab hingga melupakan esensi amal? Tanyanya pada dirinya sendiri. Malam itu, meski terpisah oleh jarak, kedua sahabat ini sama-sama berjuang melawan gejolak di hati mereka. Kata-kata mereka saling menggema, membentuk pertanyaan besar yang belum terjawab. Dalam keheningan malam, mereka mencari jawaban dari sang pemilik segala ilmu. Pagi yang cerah kembali menyelimuti desa Sukamukti ketika Gus Ikdam tiba di rumah Gus Baha. Kali ini ia membawa sebuah kitab kuno yang dibungkus kain hijau. Kitab itu, menurutnya, adalah warisan keluarganya yang berisi nasihat-nasihat tentang pentingnya menjaga nasab sebagai salah satu tradisi Islam. Gus Baha menyambutnya dengan senyum tipis dan secangkir teh hangat. Mari kita diskusikan ini dengan hati yang lapang, Gus, ujar Gus Ikdam sambil membuka kitab tersebut. Ia membaca beberapa bait yang menekankan bahwa nasab adalah cahaya keberkahan yang membawa manfaat bagi generasi berikutnya. Dengan penuh keyakinan, ia menjelaskan bahwa menjaga nasab bukan hanya tentang kebanggaan, tetapi juga tentang menjaga amanah leluhur. Gus Baha mendengarkan dengan seksama, tak memotong satu kata pun. Setelah Gus Ikdam selesai berbicara, ia menanggapi dengan lembut, di kitab ini memang penuh hikmah, Gus. Tapi izinkan saya bertanya, apakah keberkahan itu tidak lebih terlihat dari amal perbuatan kita? Bagaimana jika seseorang memiliki nasab mulia,
tetapi perilakunya mencederai kemuliaan itu? Pertanyaan ini membuka ruang diskusi yang lebih dalam, di mana keduanya mulai saling memahami pandangan masing-masing. Hari itu, diskusi mereka mencapai puncaknya. Gus Ikdam berargumen bahwa meluasnya nasab Ba'alawi adalah bukti keberkahan yang harus disyukuri dan dirawat. Ia menjelaskan bahwa setiap keturunan memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga nama baik keluarganya dan meneruskan ajaran Islam dengan cara yang benar. Nasab adalah jembatan menuju kebaikan, Gus. Ia memberi kita dasar untuk melangkah, ia ucapnya dengan tegas. Gus Baha tak langsung membantah, namun dengan senyum tenang, ia berkata, nasab memang jembatan, Gus, tapi apa artinya jembatan tanpa langkah nyata? Jika nasab hanya dijadikan kebanggaan, ia akan menjadi seperti pohon tanpa buah, indah, tapi tak berguna. Kata-katanya mengandung makna mendalam yang membuat Gus Ikdam termenung sejenak. Akhirnya, mereka berdua sepakat bahwa nasab dan amal tidak seharusnya dipertentangkan, tetapi saling melengkapi. Nasab adalah warisan yang memberikan identitas dan arah, sementara amal adalah wujud nyata dari keberkahan itu. Mereka menutup diskusi dengan doa bersama, memohon petunjuk agar senantiasa diberikan hikmah dalam menjalani kehidupan. Hari itu, kabut perbedaan di antara mereka mulai memudar, digantikan oleh sinar pengertian yang lebih terang. Diskusi di rumah Gus Baha semakin memanas. Kali ini, Gus Baha mengingatkan Gus Ikdam bahwa nasab bukan sekadar simbol kehormatan, tetapi juga ujian yang berat. Nasab itu seperti pedang bermata dua, Gus. Ia bisa menjadi kehormatan yang mulia, tetapi juga jebakan yang menyesatkan jika tidak disertai kesadaran dan tanggung jawab, ucap Gus Baha, suaranya tegas namun tetap tenang. Gus Ikdam tampak terkejut. Apa maksudmu, Gus? Bukankah menjaga nasab adalah bagian dari ibadah kita? Tanyanya, mencoba mempertahankan pendapatnya. Gus Baha menjelaskan, betul, tetapi jika nasab hanya dijadikan alasan untuk merasa lebih baik dari yang lain, maka itu akan membawa kehancuran. Banyak orang yang terjebak dalam kebanggaan nasab hingga lupa untuk berbuat baik. Kata-kata itu menyentuh hati Gus Ikdam. Ia mulai merenungkan, apakah selama ini ia terlalu terpaku pada kebanggaan akan garis keturunan hingga melupakan esensi sebenarnya dari Islam. Namun, ia tetap merasa bahwa menjaga nasab adalah tanggung jawab yang tak bisa diabaikan begitu saja. Perdebatan ini memunculkan ketegangan baru di antara mereka, tetapi juga membuka ruang untuk refleksi lebih dalam. Di tengah kebingungannya, Gus Ikdam menerima kunjungan dari Habib Hasan, seorang ulama senior yang dihormati. Habib Hasan datang dengan senyum hangat, membawa nasihat yang kemudian mengguncang keyakinan Gus Ikdam. Gus Ikdam, nasab itu ibarat tanah yang subur. Tapi, apa artinya tanah subur jika tidak ditanami amal yang baik? Ujar Habib Hasan dengan nada lembut namun penuh makna. Gus Ikdam mendengarkan dengan saksama. Habib Hasan melanjutkan, banyak keturunan mulia yang jatuh karena mereka lupa bahwa nasab hanyalah permulaan. Kehormatan sejati datang dari bagaimana kita menjalankan hidup kita, bukan dari siapa leluhur kita. Kata-kata itu menohok hati Gus Ikdam, membuatnya mulai meragukan keyakinannya sendiri. Setelah Habib Hasan pergi, Gus Ikdam merasa terpojok oleh pernyataan tersebut. Namun, ia juga mulai melihat bahwa pandangan Gus Baha mungkin memiliki kebenarannya sendiri. Malam itu, ia kembali berdoa dengan hati yang berat, meminta petunjuk untuk memahami apa yang sebenarnya menjadi kehendak Allah dalam menjaga nasab dan amal. Sementara itu, Gus Baha menerima sebuah manuskrip tua dari Kiai Khalid, seorang ulama sepuh yang terkenal bijaksana. Manuskrip itu berisi kisah perjuangan para ulama Ba'alawi di masa lalu, yang menghadapi tantangan besar untuk menjaga keseimbangan antara nasab dan amal. Ini adalah pesan penting, Gus Baha. Baca dan pahami. Mungkin ini bisa menjadi jawaban atas perdebatanmu dengan Gus Ikdam, pesan Kiai Khalid. Gus Baha membaca manuskrip itu dengan penuh perhatian. Ia menemukan kisah tentang ulama-ulama Ba'alawi yang tidak hanya menjaga garis keturunan mereka, tetapi juga berjuang keras untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Pesan utama dari manuskrip itu jelas, nasab adalah tanggung jawab, bukan kebanggaan. Amal dan kontribusi adalah cara terbaik untuk menghormati leluhur. Manuskrip itu semakin memperkuat keyakinan Gus Baha bahwa amal harus tetap menjadi prioritas utama. Namun, ia juga mulai memahami bahwa pandangan Gus Ikdam tentang pentingnya menjaga nasab tidak sepenuhnya salah. Ia memutuskan untuk kembali berdiskusi dengan sahabatnya itu, kali ini dengan membawa pelajaran dari manuskrip tersebut. Gus Baha mengajak Gus Ikdam untuk menelusuri sejarah Ba'alawi secara bersama-sama. Mereka duduk di sebuah ruangan yang penuh dengan kitab-kitab kuno. Gus Baha membawa manuskrip dari Kiai Khalid, sementara Gus Ikdam menyiapkan beberapa referensi lain yang mendukung pandangannya.
Mereka mulai membaca dan mendiskusikan berbagai kisah tentang ulama Ba'alawi yang hidup dalam kesederhanaan namun memiliki pengaruh besar karena amal dan dedikasi mereka. Gus Ikdam merasa kagum dengan bagaimana leluhur mereka menjalani hidup dengan memadukan nasab dan amal secara seimbang. Mereka tidak hanya menjaga garis keturunan, tetapi juga berjuang keras untuk menegakkan Islam dengan akhlak yang mulia, ujar Gus Ikdam. Gus Baha mengangguk, lalu berkata, benar, Gus. Sejarah ini mengajarkan kita bahwa nasab adalah anugerah, tetapi amal adalah bukti dari keberkahan anugerah itu. Tanpa amal, nasab hanya menjadi cerita tanpa makna. Mereka mulai menemukan titik temu, bahwa sejarah Ba'alawi mengajarkan keseimbangan yang harus dijadikan pedoman dalam kehidupan mereka. Setelah perjalanan panjang diskusi dan refleksi, Gus Baha dan Gus Ikdam akhirnya mencapai kesepakatan. Mereka duduk di teras rumah Gus Baha, memandang matahari yang mulai terbenam. Gus, aku menyadari bahwa menjaga nasab itu penting, tetapi aku juga mengerti bahwa tanpa amal, nasab itu tak ada artinya, ujar Gus Ikdam dengan tulus. Gus Baha tersenyum, merasa lega mendengar perubahan pandangan sahabatnya. Aku pun belajar darimu, Gus. Nasab memang memberikan identitas dan tanggung jawab yang besar. Tapi, tugas kita adalah memastikan bahwa tanggung jawab itu dilaksanakan dengan amal dan akhlak yang baik, jawabnya. Hari itu, mereka sepakat untuk menjadikan nasab dan amal sebagai dua sisi yang saling melengkapi. Keduanya berkomitmen untuk menyebarkan pemahaman ini kepada para santri dan masyarakat, agar tidak terjebak dalam kebanggaan semu atau kesalahpahaman tentang makna nasab. Dalam kebersamaan itu, mereka menemukan harmoni yang indah, seperti kabut pagi yang perlahan sirna digantikan oleh cahaya mentari. Pagi itu, Gus Baha dan Gus Ikdam memulai perjalanan mereka menuju sebuah pesantren tua di daerah pesisir, tempat yang menjadi saksi sejarah kedatangan para habaib ke Nusantara. Jalan yang mereka tempuh berkelok-kelok, dikelilingi hutan dan hamparan sawah. Dalam perjalanan, keduanya berbincang ringan, mengenang diskusi-diskusi mereka yang sering memanas namun selalu berakhir dengan saling menghormati. Sesampainya di pesantren, mereka disambut oleh para santri dan seorang kiai sepuh bernama Kiai Yahya. Pesantren itu berdiri megah meskipun bangunannya sudah termakan usia. Dindingnya dipenuhi kaligrafi kuno, dan di ruang utama terdapat rak-rak berisi kitab-kitab yang usianya ratusan tahun. Di sini, para habaib dulu memulai dakwah mereka. Kita bisa belajar banyak dari perjuangan mereka, ujar Kiai Yahya sambil mengantar keduanya ke ruang perpustakaan. Perjalanan itu menjadi momen refleksi bagi Gus Baha dan Gus Ikdam. Dalam keheningan ruang pesantren, mereka merasakan ketenangan yang luar biasa. Mereka sadar bahwa tempat ini bukan hanya saksi sejarah, tetapi juga pengingat akan tanggung jawab besar yang mereka emban sebagai penerus perjuangan para ulama terdahulu. Di perpustakaan pesantren, Kiai Yahya menunjukkan sebuah kitab tua yang berisi catatan tentang perjuangan para habaib di masa lalu. Kitab itu mengisahkan bagaimana mereka membawa ajaran Islam dengan penuh kelembutan, mendirikan pesantren, dan menjembatani perbedaan budaya antara Arab dan Nusantara. Mereka tidak hanya menjaga nasab, tetapi juga memberikan manfaat besar melalui amal dan pengabdian, ujar Kiai Yahya. Salah satu kisah yang menarik perhatian adalah tentang seorang Habib yang rela meninggalkan kemewahan hidup di Timur Tengah untuk berdakwah di pelosok Nusantara. Ia hidup dalam kesederhanaan, membantu masyarakat sekitar, dan menyebarkan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin. Gus Ikdam terdiam, merenungkan betapa besar pengorbanan yang dilakukan para habaib itu. Kisah ini mengajarkan kita bahwa menjaga nasab tanpa disertai pengabdian hanya akan menjadi kesia-siaan, ujar Gus Baha. Gus Ikdam mengangguk setuju. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa menjaga nasab memang penting, tetapi lebih penting lagi untuk menghidupkan nilai-nilai Islam yang diwariskan oleh para leluhur itu. Sepulang dari pesantren, Gus Ikdam mulai melunak. Ia menyadari bahwa kebanggaan pada nasab, jika tidak disertai amal, bisa menjadi beban yang justru menjauhkan seseorang dari hakikat Islam. Aku paham sekarang, Gus. Nasab adalah anugerah, tetapi amal adalah bukti dari keberkahan itu, ujarnya saat mereka duduk di teras rumah Gus Baha. Gus Baha tersenyum, merasa lega mendengar perubahan sikap sahabatnya. Aku juga belajar darimu, Gus. Menjaga nasab adalah bagian dari menjaga warisan Rasulullah. Itu tanggung jawab besar yang harus kita jalani dengan bijak, balasnya. Dalam percakapan itu, keduanya saling menghargai pandangan masing-masing, menyadari bahwa perbedaan mereka justru memperkaya pemahaman. Hari itu, mereka menyadari bahwa kebesaran hati dalam menerima perbedaan adalah kunci untuk menemukan jalan tengah. Mereka sepakat untuk terus berdiskusi dan belajar bersama, agar dapat membawa pemahaman yang lebih baik kepada umat. Malam itu,
Gus Baha dan Gus Ikdam merenungkan perjalanan panjang perdebatan mereka. Mungkin ini bukan sekadar tentang nasab dan amal, Gus. Tapi tentang bagaimana kita bisa membawa umat kepada pemahaman yang lebih baik, ujar Gus Baha. Ia menatap langit malam yang dipenuhi bintang, merasa bahwa diskusi mereka adalah bagian dari rencana Allah untuk membuka pintu hikmah. Gus Ikdam mengangguk. Aku juga berpikir begitu, Gus. Perdebatan ini membuatku sadar bahwa kita tidak boleh terpaku pada satu sudut pandang. Setiap orang punya peran dan tanggung jawabnya masing-masing, dan tugas kita adalah mencari jalan yang terbaik untuk semua. Perdebatan mereka, yang awalnya terasa seperti konflik, kini berubah menjadi pelajaran berharga. Keduanya merasa bahwa perbedaan pendapat bukanlah hal yang harus dihindari, melainkan jembatan untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam. Manuskrip tua dari Kiai Khalid menjadi panduan utama bagi Gus Baha dan Gus Ikdam. Mereka membaca bagian demi bagian, menemukan pesan-pesan penting tentang keseimbangan antara nasab dan amal. Salah satu kalimat yang terpatri di hati mereka berbunyi, nasab adalah cahaya, tetapi amal adalah jalan. Tanpa cahaya, jalan menjadi gelap. Tanpa jalan, cahaya tak akan membawa kemana-mana. Keduanya merumuskan pemahaman baru, menjaga nasab adalah bagian dari menjaga identitas dan sejarah, tetapi amal adalah inti dari keberkahan hidup. Mereka sepakat untuk menyampaikan pemahaman ini kepada para santri dan masyarakat, agar tidak terjebak dalam kebanggaan semu atau mengabaikan pentingnya amal. Pesan dari manuskrip itu menjadi titik terang dalam perjalanan mereka. Dengan kebersamaan yang lebih kokoh, Gus Baha dan Gus Ikdam melanjutkan perjuangan mereka sebagai ulama yang tidak hanya menjaga tradisi, tetapi juga membawa umat menuju jalan yang penuh berkah dan hikmah. Setelah berhari-hari berdiskusi, Gus Baha dan Gus Ikdam sepakat bahwa pemahaman mereka perlu disampaikan kepada umat. Mereka memulai dengan mengadakan diskusi kecil di pesantren Gus Baha. Para santri, tokoh masyarakat, dan penduduk desa diundang untuk berbincang santai tentang pentingnya keseimbangan antara nasab dan amal. Ini bukan soal memilih salah satu, tetapi bagaimana keduanya saling melengkapi, ujar Gus Baha di hadapan peserta. Gus Ikdam, yang awalnya enggan untuk berbicara di hadapan banyak orang tentang perubahan pandangannya, mulai ikut menyampaikan pemikirannya. Ia menjelaskan bagaimana menjaga nasab adalah bagian dari ibadah, tetapi tidak boleh melupakan tanggung jawab sosial dan amal. Nasab tanpa amal seperti pohon tanpa buah. Tidak ada manfaatnya bagi siapapun, ucapnya, mengutip pelajaran dari perjalanan mereka. Dialog itu berkembang menjadi sesi tanya-jawab. Seorang santri bertanya, bagaimana jika seseorang tidak memiliki nasab mulia? Apakah amal saja cukup? Gus Baha menjawab dengan lembut, semua manusia mulia di sisi Allah, bukan karena nasab, tetapi karena takwa dan amalnya. Namun, bagi yang memiliki nasab mulia, tanggung jawabnya lebih besar untuk menjadi teladan. Jawaban itu membuat suasana semakin cair. Dalam sesi penutup, mereka menegaskan bahwa dialog ini adalah langkah awal untuk menyebarkan pemahaman yang lebih mendalam. Mereka berharap masyarakat dapat melihat bahwa perbedaan bukanlah halangan, tetapi jalan untuk memperkaya ilmu dan menumbuhkan kesadaran. Perjalanan Gus Baha dan Gus Ikdam mengajarkan bahwa meskipun mereka berbeda pandangan, keduanya memiliki tujuan yang sama, menjaga ajaran Rasulullah dan membawa umat menuju kehidupan yang lebih baik. Gus Ikdam, yang sebelumnya begitu teguh pada pentingnya nasab, kini memahami bahwa amal adalah wujud nyata dari keberkahan nasab tersebut. Gus Baha, di sisi lain, mulai melihat nilai dari menjaga tradisi. Aku paham sekarang, Gus. Menjaga nasab bukan hanya soal kebanggaan, tetapi juga menjaga warisan Rasulullah yang suci, ujarnya. Perbedaan mereka, yang awalnya menjadi sumber perdebatan, kini berubah menjadi kekuatan yang saling melengkapi. Mereka memutuskan untuk mendukung satu sama lain dalam perjuangan dakwah. Gus Ikdam membantu Gus Baha memahami cara menjembatani tradisi dengan kebutuhan umat modern, sementara Gus Baha mengajarkan pentingnya membangun amal sebagai prioritas utama. Kita harus menunjukkan bahwa Islam itu harmoni, Gus. Nasab dan amal adalah dua sisi mata uang yang saling menguatkan, ujar Gus Baha. Komitmen ini membawa perubahan besar dalam cara mereka berdakwah. Mereka tidak lagi berfokus pada perbedaan, tetapi pada bagaimana menyatukan pemikiran untuk kebaikan bersama. Dalam setiap langkah, mereka belajar saling menghargai, menjadikan perbedaan sebagai alat untuk memperkaya pemahaman. Pada acara Maulid Nabi di pesantren, Gus Baha dan Gus Ikdam diberi kesempatan untuk berbicara bersama di hadapan jamaah. Suasana pesantren begitu hikmat, dihiasi lantunan syalawat yang menggema di seluruh ruangan. Ratusan jamaah hadir, mulai dari santri hingga masyarakat umum,
menanti nasihat dari dua ulama yang kini dikenal sebagai sahabat dalam perbedaan. Gus Baha membuka pembicaraan dengan menjelaskan pentingnya meneladani Rasulullah dalam segala aspek kehidupan. Rasulullah adalah manusia yang paling mulia nasabnya, tetapi beliau tidak pernah membanggakan diri. Amal beliau adalah bukti nyata dari kemuliaan itu, ucapnya. Kata-katanya menggugah hati jamaah yang mendengarkan. Gus Ikdam melanjutkan, menjelaskan bahwa menjaga nasab Rasulullah adalah bagian dari cinta kepada beliau. Namun, cinta itu harus diwujudkan dalam amal nyata. Kita tidak bisa hanya berbangga dengan nasab, tetapi harus menunjukkan nilai-nilainya melalui perbuatan, jika tanya dengan penuh semangat. Pesan mereka tentang keseimbangan antara nasab dan amal mendapat sambutan hangat dari jamaah. Banyak yang merasa tercerahkan, menyadari bahwa kedua hal tersebut bukanlah hal yang harus dipertentangkan, tetapi dipadukan. Acara itu menjadi momen penting dalam perjalanan mereka, sebuah pengingat akan tujuan bersama untuk menjaga kehormatan Islam. Setelah acara Maulid Nabi, Gus Baha dan Gus Ikdam mulai melihat perubahan dalam diri masing-masing. Gus Ikdam, yang sebelumnya kaku dalam mempertahankan pandangannya, kini menjadi lebih terbuka untuk mendengar sudut pandang lain. Ia mulai memahami bahwa kebanggaan pada nasab tanpa amal justru bisa menjadi beban yang menyesatkan. Sementara itu, Gus Baha pun mulai lebih menghargai pentingnya tradisi. Ia melihat bahwa menjaga nasab adalah cara untuk merawat hubungan dengan Rasulullah dan menjaga keberkahan yang telah diwariskan. Aku belajar banyak darimu, Gus. Nasab adalah pengingat bahwa kita memiliki tanggung jawab besar untuk menjadi contoh yang baik, ucap Gus Baha suatu hari. Keduanya mulai bekerja sama dalam berbagai kegiatan dakwah. Di pesantren, mereka berbagi tugas. Gus Baha fokus pada pengajaran amal dan akhlak, sementara Gus Ikdam mengajarkan pentingnya menjaga identitas sebagai umat yang memiliki hubungan dengan Rasulullah. Kolaborasi ini membawa semangat baru bagi para santri dan masyarakat. Mereka sadar bahwa perjalanan ini belum selesai. Namun, cahaya pemahaman yang mereka temukan di sepanjang jalan memberi harapan bahwa setiap perbedaan bisa diubah menjadi kekuatan. Dalam hati mereka, ada keyakinan bahwa tujuan ini akan membawa umat kepada kebenaran yang sejati. Seperti dua aliran sungai yang berbeda, Gus Baha dan Gus Ikdam akhirnya mengalir menuju lautan yang sama. Mereka menyadari bahwa meskipun jalan mereka berbeda, tujuan mereka tetap satu, membawa umat menuju Allah dengan amal yang tulus dan penghormatan kepada warisan Rasulullah. Mereka mulai menyusun program-program baru di pesantren, menggabungkan nilai-nilai nasab dan amal. Gus Baha mengusulkan agar para santri diajarkan tentang sejarah para habaib dan perjuangan mereka, sementara Gus Ikdam menyarankan agar amal nyata seperti kegiatan sosial diperkuat. Keduanya sepakat bahwa keseimbangan adalah kunci keberhasilan. Semangat mereka mulai dirasakan oleh masyarakat luas. Banyak tokoh agama dan pesantren lain yang terinspirasi oleh perjalanan mereka, ikut mengajarkan pentingnya harmoni antara tradisi dan amal. Gus Baha dan Gus Ikdam pun merasa bahwa perjalanan mereka telah membuka jalan baru bagi dakwah Islam di Nusantara. Hari itu, saat mereka duduk bersama di tepi pantai, melihat ombak yang tak henti mengalir ke lautan, Gus Ikdam berkata, "Kita seperti ombak ini, Gus. Berbeda bentuk, tetapi menuju tujuan yang sama." Gus Baha tersenyum dan menjawab, "Dan lautan itu adalah kebenaran. Semoga kita bisa membawa sebanyak mungkin umat menujunya." Dengan keyakinan itu, mereka melangkah ke masa depan dengan penuh harapan dan tekad yang kokoh.